Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Inspiraframe, sobat Inspiraframe yang masih setia nih nongkrongin channel kami gitu ya. Oke, channel ini bakal dari awal kan kita pengennya menghadirkan seseorang gitu kan, yang inspiratif gitu, yang mungkin sekarang belum terkenal gitu loh, tapi padahal di langit itu udah terkenal gitu ya. Amalnya udah banyak gitu kan, inspiratif banget dunia sama akhirat gitu. Nah, kita hadirkan. Jadi ini udah sahabat lama sebenarnya. Lama tapi nggak seumuran sih, lebih tuaan saya ya. Jadi ini adik, jadi junior saya di IMM juga, di UGM juga. Tapi inilah pencapaiannya keren banget nih. Oke, kita bertemu dengan Mbak Sarah. Mbak atau siapa ya? Boleh panggil Mbak, boleh panggil Kak. Jangan boleh. Ya, kakak ya. Anaknya apa? Atau onti. Kak Sarah. Kakak aja ya. Oke, biar kayak anak-anak imut gitu. Generasi Z ya. Oke gitu. Oke, jadi Kak Sarah. Panggilnya apa juga nih? Bude kali ya. Mbak aja kali ya. Mbak Kiti. Biar beda ya. Oke, jadi di sini kita mau banyak sekali yang bisa kita obrolkan gitu ya sama yang namanya Kak Sarah ini. Tapi kita mau mulai dari tentang perjalanan hidup Kak Sarah yang mengambil S2 di Taiwan nih. Oke. Taiwan ya? Iya benar, di Taiwan dulu. Kenapa harus Taiwan? Kenapa harus Taiwan? Jadi itu perjalanannya panjang juga harus Taiwan. Kenapa? Apa karena ngefans sama dulu itu ada FC? Ya? Ini kan dulu zaman kecil kita ya Allah, minggu malam kan pengennya ikut nonton gitu kan, FC, ada Sancai. Siapa tahu kan ambisi obsesi jadi Sancai. Ya? Wecele, siapa tahu. Kenapa ini? Kenapa harus Taiwan? Jadi dulu ceritanya tuh aku justru pengennya tuh kuliah di Indonesia aja, Mbak. Di UGM gitu atau di UI gitu? Jadi lanjut lagi di kampus yang sama, dengan dosen pembimbing yang sama. Aduh. Gitu kan. Kan biar enak tinggal kayak gitu. Cuman waktu itu, kan orang tua tuh pengennya habis lulus ya udah kerja aja gitu. Kalau kamu kuliah, biasanya gitu ya. Kalau kamu kuliah harus pakai beasiswa. Karena adikku kan 2 ya, terus waktu itu jaraknya juga dekat, adikku kuliah juga, jadi masih biayain adik kuliah, terus adikku pasti tuh kelas berapa ya, SMP kayaknya yang paling kecil tuh, jadi kayak tanggungan bareng, apalagi masuknya bareng gitu ya. Jadi kalau mau kuliah boleh, tapi silakan cari beasiswa kayak gitu, terus udah kan ngobrol-ngobrol sama dosen pembimbing kayak gitu, jadi aku dulu pengen keluar juga, tapi sama dosen pembimbing, udahlah di sini aja kan enak, kamu udah mulai pokoknya udah adaptasi, tinggal udah bagus aja kayak gitu. Terus mikir-mikir kayak gitu kan, oke lah, baiklah gitu Pak, siap gitu. Terus mulai dibantu-bantu kan kayak buat persyaratan beasiswa segala macamnya kayak gitu. Cuman qadarullahnya itu nggak keterima dong beasiswa yang dalam negeri. Malah nggak keterima? Iya, nggak keterima waktu itu. Kok bisa ya? Karena tuh aku jelek. Sarah TOEFL-nya jelek. Iya. Gue apalagi? Kan ada batas minimal syarat TOEFL-nya. Nah, ternyata itu aku nggak nyampe kan. Jadi aku nyampe udah tes 3 kali tuh nilainya tuh sama terus kayak gitu. Gelo banget ya pasti naik turun tuh ya cuma segitu-gitu terus kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, nggak keterima di Indo. Aku coba-coba yang lain. Jadi aku mulai googling gitu. Kayak universitas di luar negeri tuh ada apa aja. Terus waktu itu ada pengumuman, ada kayak interview dari Taiwan itu datang ke UGM. Oh gitu. Jadi profesor-profesornya tuh datang, terus di situ interview. Jadi kalau misalnya ada yang cocok sama profesornya, terus kayak rencana risetnya cocok, itu bisa langsung dapat LOA kayak gitu. Jadi surat keterangan apa sih diterima ke kampus kayak gitu lah. Itu jurusan apapun pada saat itu? Iya, ada beberapa. Nggak semuanya sih yang datang itu perwakilan dari beberapa fakultas. Tapi kan kalau di luar negeri tuh, misal nih dari fakultas teknik kan peminatannya banyak banget. Terus di sains juga ada peminatannya. Nah itu kayak ada perwakilan peminatannya gitu. Jadi yang biasanya berpeluang untuk dapat langsung LOA saat itu juga itu yang risetnya sesuai sama profesor yang datang. Oh iya, biasanya gitu ya. Riset kan dulu kalau di sana ya. Ketika ngobrol nyambung kan sama profesornya. Itu pakai bahasa apa waktu itu, kan dari Taiwan tuh, bahasa Inggris atau bahasa? Pakai Inggris. Oh bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah terus aku ikutlah itu. Cuman waktu itu aku nggak bilang-bilang sama dosenku nih, soalnya aku udah takut duluan. Oh iya. Soalnya udah yang itu gagal gitu. Jadi aku kayak, ya udahlah aku diam-diam aja nih nyari beasiswanya gitu. Terus akhirnya aku daftar itu, profesor yang datang itu sebenarnya nggak sesuai sama bidangku. Cuman beliau itu
masih satu rumpun sama profesor yang aku pengen daftar. Oh gitu. Nah, gitu, terus gitu. akhirnya beliau tuh kayak ngasih apa ya, surat Kayak rekomendasi kepanjangan gitu tangan, ya. ke dosen. Kayak ini nggak apa-apa deh gitu diterima kayak gitu, bahasa kasarnya kayak gitu ya. Berarti yang namanya rezeki ya. Kita kan nggak tahu ya, Indonesia nggak lolos, tapi malah luar negeri lolos Iya, kayak gitu terus- kan. Terus habis itu langsung. Habis itu aku baru bilang ke dosenku, Mbak, jadi kayak Oh, Pak, saya mau ngasih info gitu. Apa gitu. saya udah dapat keterima. beasiswa, Mbak, Iya. tapi di luar gitu. Tapi seneng kan dosanya? Ya senang, terus oh beneran kamu kapan daftar gitu. Memang kadang memang minta maaf itu lebih baik daripada minta Minta izin. Ini dalam kasusnya Kak Sarah itu bener ya. Terus akhirnya keterima langsung. Iya, jadi Terus waktu langsung itu, berangkat. langsung berangkat. Jurusannya apa kalau tahu? Kan. Jurusannya di Kalau boleh tahu. Ntar, aku lupa. Jurusannya lupa, Allah Oh ya, Akbar. jurusannya tuh di Master Program in Biophysics, Department of Physics. Oh iya ya fisika ya? Jadi Luar biasa. fisika, tapi aku ngambil biofisikanya, Mbak. Oh biofisika apa tuh bedanya fisika sama biofisika? Jadi kalau biofisika itu kayak salah satu bidangnya yang ada di fisika. Jadi di situ lebih nyangkut ke ada materi bio-bionya. Oh gitu, luar biasa. Terus habis itu terus berangkat. Iya, Ke dulu nunggu Taiwan. beberapa bulan gitu, terus akhirnya berangkat. Terus pertama kali siapa yang nampung di sana? Kan kita itu pertama kali keluar negeri Iya, atau udah pertama berapa kali? Pertama kali naik pesawat, Oh, langsung ke luar negeri. Jadi aku kayak anak kampung gitu loh. Ini aku udah nyampe caranya bandara, bisa, terus caranya bisa. Oh ya kan, ini ya aku kan Googling dulu ya. Oh iya. Jadi aku Ya, telemappingnya ngeliatin lah. temanku dulu dong. Oh, maksudnya gitu. gitu. Oke, ikutin. Oh, berangkatnya sendiri atau berdua? Waktu itu bareng-bareng sama teman-teman dari Jogja. Jadi ada teman-teman dari UMY, terus dari UGM juga ada. Terus waktu itu dari UI juga. Jadi Oh, berarti nggak sendiri ke sana gitu nggak ya? Enggak. Oh, luar Jadi biasa habis masih. diterima kan kita kayak nyari jaringan gitu ya, teman-teman dari Indonesia ini, apalagi yang per daerah, siapa aja nih yang keterima ke sana kayak gitu kan. Oh gitu, berarti emang solid ya kalau urusan-urusan mau keluar negeri tuh Iya. orang Indonesia kompak ya. Betul. Nanti kalau udah pulang lagi berantem lagi. Enggak dong. Enggak ya? Jadi sampai sekarang masih temenan. Jadi di buat Lambe ini nih, Turah. Mungkin buat siapa sobat Iframe ya? Ah, Sobat iya, Iframe. Inspiraframe. Oh, Inspiraframe. Jadi buat sobat Inspiraframe ini jangan takut buat keluar negeri, apalagi kalau tujuannya Aduh, aku masih tuh mulia. takut. Aku naik pesawat masih takut. Oke. Karena nggak semenyeramkan yang kita bayangkan. Oh ketika gitu ya kita keluar ternyata negeri ya. tuh. Jadi Ternyata gimana? Asik gitu. ketika berangkat itu ternyata banyak yang membantu. Oh, Terus iya. ketika nyampe sana juga banyak yang menyambut kita kayak Oh gitu. Oh, sampai sana langsung disambut mahasiswa sana yang dari Indonesia gitu? Iya. Atau gimana? Jadi ketika kita berangkat kan udah koordinasi dulu nih sama teman-teman yang keterima. Jadi kita kayak bikin grup WA gitu ya. Siapa aja nih yang keterima kayak gitu kan biasanya ada apa sih kayak pengumumannya tuh nama-namanya siapa, terus dari kampus mana asalnya. Terus kita kan bisa berselancar di dunia maya ya. Oh, Ini iya. siapa-siapa aja kayak gitu. Terus kita kenalan lah dari situ. Dulu waktu itu aku sebenarnya tuh teman sejurusan, tapi saking kupernya aku baru kenal waktu keterima di Taiwan. Cooper sampai Taiwan, Allah Akbar. Terus. Jadi aku berangkat itu sama temen sesama Magelang, bahkan satu jurusan fisika di UGM, tapi baru kenalnya di situ. Dan kita kenalannya tuh di Instagram. Mbak beneran ya keterima di ini gitu. Aku juga. Ayo Mbak, nanti kita persiapan bareng ke sana. Ya Allah, berarti selama itu nggak kenalnya malah di sana. Iya, jadi kayaknya walaupun sejurusan, mungkin kayak kuliah mungkin pernah ya sekelas gitu. Tapi kayaknya nggak pernah lihat dia. Terus pertama kali tuh sampai sana kan udah ada yang nampung tuh, udah berarti aman, tempat tinggal aman. Terus adaptasi paling berat tuh kan, paling berat kan kalau aku dulu ya dari Madiun ke Jogja itu kan jelas masakannya tuh. Makanan itu bener-bener yang bikin homesick, bener-bener bikin nangis tiap hari gitu kan. Terus siap baru itu penyet karena itu udah yang paling masuk gitu kan di dalam mulut gitu. Kalau Sarah sendiri di sana tuh Kak Sarah gimana gitu loh? Apa juga homesicknya gara-gara kuliner gitu atau gimana? Kalau aku ada dua yang adaptasi banget waktu di awal datang tuh. Yang pertama jelas makanan sama kayak Mbak Kiti ya. Dia makanan di sana itu menurutku hambar. Kayak supit-supit ya? Ada sempit, ada sendok juga sih. Iya. Cuman aku ngerasanya hambar gitu loh. Cuma ini sayur direbus gitu aja. Sebenarnya nggak juga sih, ada banyak macamnya gitu kan pilihannya. Cuman waktu itu kan kayak masih adaptasi nyari-nyari mana yang halal, mana yang enggak. Oh iya ya, urusannya gitu. sama halal haram juga jadi kan ya. Masih belum berani nyoba-nyoba kayak gitu. Jadi kayak diajakin dulu kan sama kakak kelas, dikenalin. Kamu kalau makan bolehnya di warung yang ini, di warung ini kayak gitu. Yang ini yang udah banyak di sana masakan Indonesia.
Sebenarnya banyak, tapi waktu aku datang aku belum kenal. Apa yang aman apa? Jadi, Padang atau apa? Gak ada Padang, Mbak. Jadi itu masakan orang Taiwan asli. Dia tuh kayak punya warteg gitu ya. Kalau di sini mungkin warteg gitu. Jadi dia jual banyak macam sayuran, macam lauk. Cuman dia vegetarian semua. Jadi kayak ada ayam, ada daging-dagingan, ada ikan. Tapi semua terbuatnya dari sayur. Itu termasuk kayak, yang halal di sana yang seperti jadi itu. Jadi waktu itu ada bentuknya tuh kayak ayam ya. Kalau di sini tuh misal kayak ayam kuah gitu ya. Tapi pas dimakan ternyata itu jamur gitu. Oh gitu, tapi rasanya mirip. Mirip Terus ayam. kangen nggak tapi? Di hari keberapa tuh kangen? Kok pengen sate, pengen lotek, pengen soto gitu? Kayak hari pertama langsung udah kangen ya. Soalnya aku bawa amunisinya kan kayak mie instan. Oh, Indomie ya. Indomie itu pasti penolong banget. Kayak gitu. Itu udah berbagai masakan itu. Indomie rasa mie Aceh, Indomie rasa. Cuman kan perut orang Indonesia makan mie nggak kenyang ya. Iyalah, itu bukan makanan. Gitu. Bukan makan besar. Terus akhirnya dalam waktu seminggu itu diajaklah ke masjid kan. Ke masjid yang ada di sana. Cari takjil. Naik bis dulu tuh sekitar 1 jam kan kalau mau ke masjid. Nah di situ baru kenal ternyata ada warung Indonesia dan pemiliknya adalah Muslim. Oh gitu, jadi semakin hari semakin akhirnya kenal sama banyak tempat. Baru gitu. seminggu itu aku baru doyan makan karena terus ternyata makanannya enak. Terus gak umsik ya habis itu ya. Tapi apa momen-momen di Indonesia yang paling ngangenin gitu di sana? Yang di sana nggak ada kecuali azan ya. Azan jelas nggak ada ya. Azan nggak ada. Apalagi? Apa ya yang paling ngangenin? Ya kangen orang tua sih, Mbak. Jadi orang kayak, tua. Baik kalau pas masa-masa berat gitu ya. Riset gagal kayak gitu-gitu. Oh, pernah ya? Sering, pernah. Mbak, sering. Kayak gagal pengen nangis kayak gitu ya. Itu gak inget, pengen pulang. Tapi kalau ritme orang mahasiswa di sana tuh sama nggak sih gitu loh? Kalau kayak di Indonesia nggak mungkin ya, jelas etos kerjanya tetap banyakan tetap bagus di sana ya. Tapi tertekan nggak sama ritme belajarnya orang-orang sana, profesor sana, tuntutan akademis di sana gitu. Sebenarnya nyenengin sih, Mbak, kan udah terjadwal gitu ya. Terus kita kan sama profesornya juga bisa tektokan gitu. Kamu mau nge-labnya jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Terus sebenarnya asik ya butuh bantuan apa, nanti bisa langsung dihubungin sayanya. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada yang kesulitan nyari dosen pembimbing gitu, mau konsultasi itu harus ngechat dulu, Pak saya mau janjian, terus dosennya sibuknya luar biasa. Nah di sana itu profesornya tuh sangat-sangat mengayomi banget sih. Profesorku sangat ngayomin banget. Bahkan kayak hari Senin silahkan kamu jam segini sampai jam segini kamu bisa konsultasi apapun ke aku gitu. Bahkan nggak cuma konsultasi, Pak riset saya bingung gitu, nggak tahu masalah kehidupan kayak gitu-gitu tuh juga mau. Berarti memang nggak semenyeramkan apa yang kita bayangin ya. Dan kalau misalnya kita kayak kesulitan gitu ya, Pak saya nih udah baca nih, tapi kok nggak paham-paham juga gitu. Ya udah tinggal bilang aja, Prof maaf nih aku udah belajar, tapi kok ternyata aku nggak bisa gitu. Minta tolong ya dijelasin. Oh dan berarti emang profesional ya? Diajarin teman banget, sendiri gitu ya. Berarti emang keren ya, berarti emang pendidikan di sana gitu kan. Apalagi kalau memang itu universitasnya emang bagus gitu di sana gitu ya. Iya. Atau hampir semuanya gitu. Ya. Kok di sana tuh, kok di Taiwan tuh ada kampus yang depannya pakai nasional tuh berarti kayak PTN. Oh. Kalau nggak ada nasionalnya berarti dia kampus swasta. Dan itu sama-sama bagus. Bersaing, Mbak. Dan itu tuh bagus semua sih menurutku ya. Soalnya di sana memang ya itu tadi etos kerjanya mungkin etos belajarnya juga hampir sama gitu ya. Kalau kita kan tiktokan gitu ya mahasiswanya. Mungkin di sana juga ada. Mungkin ada juga kan. Lagi belajar mereka emang giat belajar banget. Jadi kadang tuh kayak ngelihat temanku kayak ya Allah rajin banget ya dia tuh. Terus tapi emang keren-keren ya di sana ya. Gampang banget mencernanya gitu. Jadi kadang tuh kayak minder. Kok dia tuh baca baru bentar udah langsung kayak celing gitu, kayak aku harus mengulang beberapa kali. Kan di sana nggak pakai micin kali ya makan. Kalau kita ada jajannya aja micin. Nagih nggak berarti? Nagih ya sekolah di luar negeri berarti ya? Nagih banget sih. Gitu kok katanya menyeramkan. Buat inspirasi ya. Nah, kayaknya kalau ada kesempatan sangat disarankan sih buat tetap di sana ya. Ke luar negeri. Soalnya selain akademiknya bagus, kita juga di sana tantangan buat hidup juga ya. Mengetahui budaya banyak orang gitu. Jadi kita tambah kuat gitu ya. Apalagi yang buat muslim nih yang aku rasain banget ya. Kayak keimanannya tuh meningkat gak sih, Mbak? Karena di sana sendiri. Gitu. Karena di sana sendiri gitu atau gimana? Jadi kalau di Indonesia kan ada adzan gitu ya. Oh, baru adzan, ntar lah nunggu qomat gitu. Waktu udah qomat, bentar lah nanggung nih 5 menit lagi kerjaan gitu. Nah, kalau di sana tuh enggak. Jadi kita tuh
pakai HP, terus kita set jam ini kan, jam sholat kayak gitu. Harus ada azan dari HP. Jadi ketika udah waktunya itu, jadi kita tuh dari berbagai di jurusan tuh langsung semuanya menuju ke musola, Mbak. Jadi di sana kan ada musola per departemen, terus ada masjidnya juga. Jadi kampus itu menyediakan masjid di sana. Berarti Taiwan tuh bener-bener ini ya, apa namanya? Sekarang kan muslim friendly-nya diangkat banget kan, Mbak. Jadi buat memfasilitasi muslim biar banyak ke sana kayak gitu. Nah, kita tuh begitunya waktu sholat tuh kayak berbondong-bondong gitu. Jadi kayak ketemunya sama teman-teman itu masih barang mewah yang ditunggu banyak orang gitu ya. Bener banget. Kalau kita kan momen dimana banyak orang malah narik selimut tidur. Jadi kan udah kayak penuh sama duniawi ya. Udah riset yang sangat memusingkan. Di sana ada salju berarti, Taiwan? Gak ada buat sayangnya. Iya, jadi kalau mau lihat salju harus ke gunung dulu. Harus ke naik ya. Itu Taiwan tuh deketan sama mana berarti? Jepang? Mana sih? Iya, sama Jepang juga udah deket. Tapi dia tuh kayak pulau kecil. Mungkin kalau misalnya ngelihat di petang nyari Taiwan tuh susah, Mbak, karena dia tuh kecil. Tapi maju ya, sekarang udah maju udah kayak Jepang gitu ya. Mungkin ini apa nih tinggal salju itu yang belum ya kalau di sana ya. Oke. Ada salju tapi ini harus naik ke gunung dulu. Jadi itu kayak momen-momen yang ditunggu buat anak Indonesia. Banyak orang ke sana. Lihat salju bareng kayak gitu. Kesan pesan. Nah, berarti kesan pesannya sekolah di sana apa? Mungkin bukan cuma buat sekolah aja ya, buat sobat Inspira Frame yang pengen ke luar negeri, pertama nggak usah takut deh. Aku belum pernah naik pesawat. Apa? Aku kan dulu juga belum pernah naik pesawat. Justru naik pesawat pertama itu langsung ke luar negeri. Dan itu kayak experience-nya tuh bikin, ternyata ya gini ya, ternyata aku bisa kayak gitu. Terus yang kedua, ketika kita tuh mau ke luar negeri terus tujuannya itu bagus, tujuannya baik untuk kebaikan, insya Allah tuh kayak dimudahkan gitu, dipertemukan dengan orang-orang yang Safar baik. Ya, itu ya. Terus banyak kemudahan-kemudahannya yang aku rasakan kayak gitu ya. Jadi banyak banget kemudahannya. Jadi nggak usah takut. Itu aja sih mungkin ya. Oke, terima kasih kepada Kak Sarah. Nanti kita lanjut lagi sama Kak Sarah di episode selanjutnya dan itu akan bakal lebih seru lagi tentang lika-liku aja perjalanan apa-apa yang bisa kita ambil hikmahnya kayak gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Kak Sarah. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Makasih juga Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.